Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin dan hal-hal menarik lagi seputar Bitcoin, teman-teman. Nanti aku juga akan memberikan alasan kenapa aku memiliki keyakinan yang cukup tinggi terhadap Bitcoin dan aku berani invest lumayan banyak dari portofolioku, significant amount, di instrumen cryptocurrency yang satu ini, yaitu Bitcoin, ya teman. Nah, ini pertama-tama nih ada news pembuka aja. Kalau misalnya teman-teman ikutin dunia kripto belakangan ini, dunia kripto kan lagi lumayan dihebohkan dengan salah satu founder kripto yang cukup ternama juga. Siapa beliau? Beliau adalah Pavel Durov, ya teman. Dimana Pavel Durov ini juga udah seorang miliarder. Kalau nggak salah aku cek net worth-nya itu udah belasan miliar dolar. Dia adalah founder dari Telegram, ya teman. Dan juga dia adalah pemilik Toncoin. Nah, Pavel Durov ini setahu aku dia ada masalah dengan moderasi konten di Telegram dia, sehingga belakangan ini dia lagi ditangkap dan juga pengen diadilin, ya teman. Menurut yang aku dengar, dia ditangkapnya di Prancis dan juga ada berbagai tuduhan terhadap beliau. Nah, teman bisa baca satu post ini dari Cryptoman Renewer. Rest assured that all of Pavel Durov's bank account will probably be frozen. But he has $100 million plus in Bitcoin. They can touch that. Now you're starting to get it. Nah, di sini apa yang pengen disampaikan adalah maksudnya setelah kejadian yang menimpa Pavel Durov ini, bayangin kalau misalnya kamu seorang miliarder, kamu seorang triliuner, pasti semua harta kamu bakal disita kalau misalnya ada terjadi sesuatu seperti ini, teman. Kamu nggak akan bisa berkutik lagi. Tapi apa yang terjadi dengan case-nya Pavel Durov di sini? Dia memiliki banyak banget Bitcoin dan Bitcoin itu beneran nggak bisa diambil dari kamu, ya, teman. Karena mau disita gimana? Bitcoin itu sifatnya adalah tidak melalui third party. Bitcoin itu adalah peer-to-peer cash electronic system. Jadi bayangin kalau misalnya kamu cuma punya fiat money, kamu cuma punya misalnya uang di bank account kamu di freeze, udah kamu langsung nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi berbeda kalau misalnya kamu punya Bitcoin, apa yang terjadi? Kamu dengan kamu tahu 12 kata seed phrase-mu itu aja, bahkan kamu nggak usah bawa apa-apa, kamu langsung terbang ke suatu negara yang mungkin Bitcoin legal di sana, tinggal kamu akses kembali Bitcoin kamu. Langsung kamu mendapatkan semua asetmu kembali, ya, men, dan kamu langsung bisa transaksi sepenuhnya lagi di sana. Itulah kehebatan dari Bitcoin, ya, men. Benar-benar dengan ada Bitcoin ini, seseorang udah memiliki kepemilikan yang sifatnya decentralized atau milik dia sendiri, ya, men, tanpa ada pihak ketiga. Nah, kemudian nih, salah satu intermezzo aja, nih meme, kamu bisa lihat kalau misalnya orang-orang ini, katakan dia ditangkap oleh polisi, dibilang you went to a protest, so we are closing your bank account. Semua orang pada ketakutan dan mereka kehilangan semua dana mereka. Kemudian pas ditanya where is your Bitcoin, seorang bisa aja tinggal jawab, oh udah hilang atau nggak punya Bitcoin. Padahal dia udah menghafal 12 seed phrase-nya, ya, men. Di sini ada laser eye, ini buat lucu-lucuan aja, ya, men. Intinya dengan kamu memiliki Bitcoin, yaitu adalah kepemilikan kamu 100% seutuhnya tanpa bisa dipegang oleh siapapun. Asal jangan sampai seed phrase-nya bocor aja. Jangan sampai misalnya kamu naruh seed phrase sembarangan, kamu tulis di kertas, kertasnya dilihat orang, akhirnya diambil semua kepemilikanmu. Atau kalau misal di zaman sekarang, bahkan seed phrase udah nggak direkomendasikan kalau kamu tulisnya secara online, ya. Misal kamu tulis di note HP kamu tulis di Google Keep, kamu tulis di Microsoft Word, kemudian kamu upload ke data manapun, atau kamu simpan di website manapun, itu sebaiknya nggak dilakukan. Sebaiknya kamu simpan secara offline aja, ya, men. Karena bisa aja data kamu nanti dicuri, dan kalau misalnya seed phrase kamu ketahuan, ya otomatis mereka bisa mengakses Bitcoinmu. Tapi kamu juga mungkin perlu pastikan ada orang yang tahu seed phrase kamu, ya, misalnya orang tua kamu atau sebagainya, supaya kalau nanti suatu saat terjadi sesuatu ke kamu, ya setidaknya semua dana yang kamu miliki masih bisa diakses. Karena lumayan banyak ceritanya tuh seed phrase-nya belum sempat diterusin ke anaknya, tiba-tiba orang yang udah meninggal dan sebagainya, akhirnya beneran kehilangan semua Bitcoin tersebut, ya, kan? Nah, berikutnya ini adalah salah satu alasan lagi kenapa aku berinvestasi di Bitcoin. Kamu bisa lihat Bitcoin sekarang udah masuk dalam salah satu top monetary asset worldwide. Di sini di tabel ini adalah aset-aset terbaik dunia dan ini diurutkan berdasarkan value-nya, kan? Atau bisa kita bilang kasarnya itu market cap-nya. Kamu bisa lihat nomor 13 itu Hong Kong dollar, 12 Russian ruble,
11 Australian dollar. Bahkan di sini rupiah nggak ada ya teman. Nomor 10 Indian rupee, nomor 9 itu Swiss franc. Nah, Swiss franc ini juga menurut aku terkenal ya, karena lumayan banyak orang yang stok dana mereka di Swiss franc ini karena salah satu uang yang nilainya terjaga dengan sangat baik. Kemudian di sini ada silver, terus di sini ada GBP, pound sterling ya teman. Kemudian kamu bisa lihat nomor 6-nya udah ada Bitcoin, di mana Bitcoin sekarang udah top monetary asset worldwide ya teman. Dengan kapitalisasinya itu udah lebih dari 1 triliun, 1, hanya tinggal ada 5 yang di atasnya, yaitu Japan Yen, Chinese Yuan, Euro, kemudian USD, dan yang paling tinggi adalah gold di sini. Nah, kemudian gold di sini value-nya adalah udah 15 triliun ya teman. Nah, menurut aku pribadi kan suatu saat Bitcoin ini bisa mengalahkan gold. Kalau sampai Bitcoin mengalahkan gold aja, itu udah tumbuh 10 kali dari yang sekarang ya teman. Artinya apa? Artinya bagi kamu yang udah berinvestasi di Bitcoin, kamu masih punya potensi untuk mendapatkan multi-bagger dari investasimu yang satu ini. Itulah kenapa salah satu alasan juga aku berani berinvestasi di Bitcoin. Menurut aku ini sekarang udah terlalu besar untuk bisa fail lagi ya, men. Udah salah satu aset terbaik dunia. Udah posisinya di nomor 6 saat ini. Apalagi kalau nanti Bitcoin per kepingnya udah 200.000, 300.000, menurut aku lebih besar chance-nya lagi untuk bisa lebih meroket lagi ya men, karena udah semakin diakui lagi. Jadi itu juga salah satu alasan aku investasi di Bitcoin. Kemudian di sini Bitcoin is the cure central bank money printing causes inflation that destroys purchasing power. Seperti yang kamu tahu, uang yang kamu simpan semakin lama nilainya semakin gak ada ya men. Kamu boleh cek videoku sebelumnya, aku udah bahas tentang apakah inflasi itu nyata atau enggak. Bahkan aku coba bandingin harga properti di zaman dulu dengan zaman sekarang, dan nyatanya adalah daya beli uang kita semakin lama semakin menurun, dan salah satu cara terbaik untuk nge-hedge terhadap hal ini adalah kita menyimpan di instrumen yang bisa menjaga nilai dengan baik. Contohnya apa? Contohnya mungkin kamu beli properti, kamu beli gold, atau kamu juga bisa membeli Bitcoin, karena Bitcoin itu bisa dibilang properti digital ataupun gold 2.0 ya men. Itulah kenapa alasan aku juga berinvestasi di Bitcoin ini. Nah, ini yang menyebabkan kenapa fiat money semakin lama daya belinya semakin kecil, karena sifatnya itu unlimited, sehingga setiap kali dibutuhkan, pemerintah bisa dengan mudah ngeprint uang, dan semakin banyak uang di print, ya udah nilainya makin lama makin gak ada ya men. Dan mereka nggak akan stop printing di masa depan sekalipun ya men. Mereka akan terus melakukan printing untuk memenuhi semua keperluannya. Maka dari itu di sini salah satu solusi kita adalah kita membeli suatu instrumen yang sifatnya udah fix dan udah nggak bisa, udah di cap, udah nggak bisa nambah lagi ya men. Udah fix di 21 juta, yaitu apa? Yaitu Bitcoin. Berbeda dengan fiat yang unlimited, Bitcoin itu adalah limited. Udah jumlahnya yang limited, nanti kalau misalnya demand-nya semakin meningkat, di masa depan orang semakin sadar berapa langkanya Bitcoin, Bitcoin udah diperebutkan oleh semua orang, demand-nya meningkat, tapi supply-nya udah fix di situ aja. Nah, disitulah akan terjadi kenaikan harga Bitcoin secara gila-gilaan, atau yang disebut dengan Bitcoin Gold Rush oleh Michael Saylor ya men. Dan ini bisa terjadi hingga tahun 2034. Makanya menurut aku sekarang adalah momen yang cukup baik untuk kita terus nge-stack Satoshi kita. Nah, tadi aku sedikit sempat nyinggung soal Michael Saylor. Sebagai penutup, intermezzo aja, teman-teman bisa nonton salah satu video ini dari Michael Saylor ya teman. Tapi ini buat lucu-lucuan aja. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay, what's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There's no second best, okay? But take all your money, buy Bitcoin, then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin, then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business, it's in your family for 37 years, and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it, and convert the proceeds into the hardest money on earth, which is Bitcoin. Sebenarnya ini adalah salah satu meme di Bitcoin community aja teman, di mana Michael Saylor dengan sangat fanatiknya menjelaskan mengenai Bitcoin. Dia sebut di sini there's no second best, udah nggak ada kedua terbaik, Bitcoin udah nggak ada lawannya teman. Langkah pertama adalah kamu membeli Bitcoin, terus berikutnya kamu cari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang dan membeli lebih banyak Bitcoin. Kemudian kamu pikir gimana cara kamu bisa bahkan meminjam uang untuk kamu belikan Bitcoin ya teman. Kalau udah nggak ketemu, bahkan kamu jual
jual rumahmu, beli Bitcoin. Kamu punya properti, kamu sekolahin propertinya, kamu beliin Bitcoin. Punya bisnis, kamu finance bisnisnya, kemudian kamu belikan Bitcoin. Di sini bisa kelihatan ya, di mana Michael Saylor ini udah luar biasa Bitcoin OG ya, man. Nah, tapi apakah aku pribadi rekomendasi cara seperti itu? Ya buat teman-teman yang pengen tidurnya lebih tenang, pengen tidurnya lebih nyenyak, mungkin aku kurang rekomendasikan. Karena dengan kamu melakukan hal seperti itu, ya otomatis risk yang kamu ambil akan semakin tinggi ya, man. Walaupun ya dengan semakin tingginya risk, otomatis kalau nanti Bitcoin misalnya harganya loncat atau terbang, ya exposure kamu akan lebih besar dan kenaikan kamu bisa lebih ekstrim. Tapi kalau misalnya nanti sebaliknya, kamu malah bisa semakin beresiko, semakin gak tenang, semakin diuber-uber sama utang ya, men. Kalau pengen cara yang aman aja, ya udah kamu kerja yang rajin, kamu cari uang sebanyak mungkin, kemudian sisihkan sebagian besar dari uangmu itu, kamu hantem aja di Bitcoin. Seperti yang aku lakukan saat ini ya, men. Setiap kali ada penghasilan, langsung sebagian besar aku belikan Bitcoin. Nah, mungkin gitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang pengen mulai berinvestasi Bitcoin, kamu bisa cek di kolom deskripsi, aku udah nge-list berbagai macam platform di mana kamu bisa membeli Bitcoin, kemudian ada kode referral bisa kamu gunakan supaya nanti kamu dapat bonusnya, men. Sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!